Tony! No! No! Halo Supe, suka film? Gimana kabar kalian? Sehat? Otak masih kuat buat pikir? Film yang akan kita rangkup kali ini bergenre action kriminal, yaitu Point Break. Point Break merupakan film dengan tema perampokan dan aksi ekstrim tentang alam. Buat kalian yang menyukai film tentang perampokan atau tentang penjahat, film ini sangat cocok buat santapan otak kalian. Bercerita tentang Johnny Utah, agen FBI yang juga mantan atlet motocross, tengah menyelidiki aksi kejahatan. Dia harus melakukan penyamaran dan masuk ke dalam kelompok pecinta olahraga ekstrim. Bagaimana Utah bisa membongkar aksi kejahatan mereka? Langsung saja kita simak rangkuman ceritanya. Film dibuka dengan dua pengendara motor trail tengah melintas. Mereka adalah Johnny Utah dan Jeff. Keduanya ingin menaklukkan padang perbukitan yang ada di depan mereka. Aksi memukau pun diperlihatkan mereka berdua. Aksi mereka berdua diakhiri dengan melompat ke sebuah tebing. Utah yang pertama melompat pun berhasil mendarat dengan selamat, disusul dengan Jeff. Tapi pendaratan Jeff tidak semulus Utah, yang mengakibatkan dirinya masuk ke dalam jurang dan kalian sudah pasti tahu akhirnya. Film pun dimulai. 7 tahun berlalu, terlihat Utah yang tengah masuk tes menjadi agen FBI. Di salah satu tes diperlihatkan perampokan berlian bernilai $100 juta yang menggunakan sepeda motor dan mereka melompat dari gedung menggunakan parasut. Tapi berlian itu dibagikan ke rakyat miskin, dan pengawas pun ingin mendengarkan teori dari para peserta. Scene pun berganti di dalam pesawat. Terdapat tumpukan uang yang sangat banyak dan pintu pesawat pun terbuka. Dua orang pun memotong tali dari uang tersebut dan uang itu pun jatuh tersebar pada rakyat di bawahnya. Di dalam kantor FBI pun terdapat sebuah laporan tentang pembajakan pesawat di Meksiko. Utah pun melihat CCTV dalam pesawat dan kemudian datang kepada pengawas. Dia menceritakan tentang kesamaan perampokan yang terjadi dan mengatakan bahwa semuanya berkaitan, yang berarti pelaku perampokan tersebut adalah orang-orang yang sama. Utah memaparkan teorinya bahwa perampokan tersebut bukan demi uang, tapi untuk sesuatu yang disebut Ozaki 8. Ozaki 8 merupakan sebuah ajaran yang melakukan 8 aksi ekstrim guna menghormati alam. Ia mirip hidup seperti Larry. Terlihat Utah memaparkan teorinya kepada para petinggi FBI yang hasil teori Utah tersebut tidak diterima sama sekali. Pengawas ujian yang mempercayai ucapannya pun memberikan ID sementara kepada Utah dan menyuruhnya pergi ke Prancis untuk menemui agen papas guna mencari keterkaitan aksi kejahatan tersebut dengan Ozaki 8, yaitu tantangan nomor 4, berselancar di ombak setinggi 25 meter atau Life of Water. Scene berganti di sebuah pantai di Paris. Papas dan Utah pun pergi ke tengah laut karena ombak tersebut berada di tengah lautan. Dan ketika sampai, sudah banyak para peselancar di sana. Utah pun bersiap dengan selancarnya. Dia ditarik menggunakan speedboard menuju tengah ombak. Dia pun berselancar dan tergulung ombak besar yang kemudian tenggelam. Seseorang menyelamatkannya. Scene berganti, diperlihatkan Utah yang terbangun di kapal pesiar dengan orang-orang yang menyelamatkannya. Dia bernama Bodhi. Bodhi mengajak keliling sebentar yang kemudian membiarkan Utah menikmati pestanya di kapal pesiar. Utah bertemu dengan gadis bernama Samsara dan kemudian berenang bersama. Pagi harinya Utah mengobrol dengan Bodhi dan berbahasa basi ringan. Scene berganti memperlihatkan Papas dan Utah. Papas berniat mengantarkan Utah kembali ke bandara karena tidak menemukan keterkaitan antara aksi perampokan dengan Ozaki 8. Tapi Utah mengatakan bahwa dia mendengar sesuatu tentang apa yang akan terjadi di Paris. Malam harinya Utah pergi ke tempat Bodhi. Di sana dia disambut dengan sebuah ritual pergelutan. Hingga akhirnya dia ditawari untuk ikut ke pegunungan Alpen. Ya, daftar nomor 5 dari Ozaki 8, Life of Wind. Scene berganti ke pegunungan Alpen. Utah bersama dengan Bodhi dan kelompoknya tengah mendaki ke puncak Alpen. Pagi harinya, mereka berempat bersiap untuk melompat menggunakan wingsuit. Ketika sudah siap, mereka pun melompat. Dan sebelum sampai bawah, mereka membuka parasut. Di sini diperlihatkan olahraga yang sangat ekstrim, di mana terbang menggunakan wingsuit dan melewati celah perbukitan. Sampai sini Utah terlihat berhasil masuk ke dalam kelompok Bodhi, dan ketika sampai sebuah peristirahatan terlihat Samsara di sana. Yang saya memprediksi Utah dan Samsara bakalan wik-wik. Johnny dan Utah pun disambut secara resmi masuk ke dalam kelompok Bodhi. Scene kembali berganti ke puncak gunung es, daftar nomor 6 dari 8 Ozaki, Life of Ice. Sebentar. Ini kenapa film malah fokus kepada Ozaki 8 ya? Tapi simpan dulu pertanyaan itu untuk nanti. Mungkin di bawah kita akan menemukan jawabannya. Kita lanjut ke film.
Life of Ice adalah tantangan menuruni gunung es dengan snowboard lewat jalur yang tidak pernah dijamah manusia, yang di sini melewati tebing bebatuan. Mereka pun turun satu persatu dan berhenti di sebuah ujung tebing. Salah seorang teman Body meminta helikopter untuk menjemputnya, tetapi Utah melanjutkan turun melewati tebing dan kembali diikuti oleh mereka bertiga. Tetapi salah satu teman Body bernama Cowder kehilangan jalur dan jatuh ke dalam tebing yang akhirnya meninggal. Scene berganti dengan sebuah kremasi mayat dari Cowder dan sebuah pesta tentunya. Utah melihat seorang yang memperlihatkan video tentang perampokan berlian yang ada di Mumbai, tetapi dia kehilangan orangnya. After party, Utah yang sendirian di kamar didatangi oleh Samsara. Samsara menceritakan tentang masa lalu Body. Adegan selanjutnya, sesuai prediksi saya, mereka Scene berganti di sebuah pelabuhan. Di sana Pepes menagih hasil investigasi dari Utah kepada Body. Utah meminta waktu lebih lama lagi untuk membuktikan bahwa Body adalah dalang dari aksi kejahatan dan perampokan. Scene berganti di atas tebing yang di bawahnya terlihat kawah tambang emas. Di sini Body merencanakan sesuatu dengan bahan peledak. Body dan Utah mengikuti iring-iringan truk yang membawa emas sedangkan yang lain memasang bom di bawah tebing. Terjadi tabrak-tabrakan mobil hingga semuanya sudah siap. Utah pun menolong para supir truk dan menodongkan senjata yang kemudian mengaku FBI. Body meledakkan gunung dan kemudian kabur menggunakan sepeda motor dan dikejar oleh Utah. Terjadi aksi kejar-kejaran motor di dalam hutan dan kemudian mereka pun terjatuh. Di sini Body mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tahu sejak di Paris kalau Utah adalah seorang polisi. Body sengaja membiarkan masuk karena dia ingin menyelamatkannya. Scene berganti ke kantor FBI memperlihatkan Utah yang harus menjelaskan tentang penyamarannya kepada pengawas yang sudah memberikannya izin. Di sini Utah seperti sudah terpengaruh tentang apa yang dijalani Body karena dia juga menyukai olahraga ekstrim sehingga mengerti tentang filosofi hidupnya tentang Ozaki 8. Tiba-tiba terlihat sebuah aksi yang dilakukan oleh Body dan kawannya di monitor. Utah pun mencari tahu tentang sebuah bank yang berada di puncak gunung. Di sini Utah harus menunjukkan kepada siapa dia sebenarnya berpihak. Utah pun berangkat dengan Peps menuju bank di puncak gunung. Terjadi baku tembak. Dor. Salah satu tertembak. Body berhasil kabur dengan motor dan dikejar Utah yang kemudian menembak mobilnya. Body pun kabur masuk gondola. Utah yang nekat pun melompat ke atas gondola yang kemudian dia berhasil masuk dan menembaknya. Dan ternyata itu bukan Body tetapi Samsara, cewek yang udah wik-wik sama Utah. Scene berganti ke sebuah stasiun kereta. Di sana terlihat Body yang berada di seberang peron. Ketika hendak dikejar oleh Utah, tiba-tiba kereta melintas dan Body pun sudah menghilang. Scene berganti ke dalam kantor FBI. Di sana Utah sedang mencari tahu di mana keberadaan Body selanjutnya, yang kemudian dia memprediksi bahwa Body akan muncul untuk menyelesaikan Master of Six Life, yaitu panjat tebing tanpa tali pengaman di Venezuela. Utah dan agen Peps pergi ke Venezuela. Terlihat sebuah air terjun yang sangat tinggi. Body pun mulai merangkak naik dan Utah tiba-tiba datang dan menyusulnya. Di tengah pendakian, teman Body, Gromet, pun jatuh karena sudah tidak kuat lagi. Utah pun berhasil mengejar Body sampai di puncak dan Body pun menjatuhkan dirinya. Utah yang mencoba menangkapnya pun ikut terjatuh ke dalam air terjun. Utah berhasil selamat tetapi Body tidak diketahui keberadaannya. Utah diberikan sebuah lencana FBI dan disuruh untuk melacak Body secepatnya. Scene berganti memperlihatkan 7 bulan setelahnya. Di sebuah lautan yang terdapat ombak yang sangat besar, Utah berhasil menemukan Body, tetapi dia membiarkan Body berselancar ke dalam ombak tersebut. Hingga akhirnya Body pun termakan oleh ombak. Scene berganti di sebuah gunung es. Utah yang berada di puncaknya pun menuruni menggunakan snowboarding. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman film aksi Point Break. Point Break ini memang berfokus kepada penaklukan Ozaki 8 ya, daripada ketindak kriminalnya seperti perampokan bank dan lain-lain. Sepertinya adegan perampokan ini hanya pemanis supaya film ini tidak menjadi film dokumenter. Dan pertanyaan yang tadi sudah terjawab kenapa lebih banyak aksi Ozaki 8-nya. Bila ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton rangkuman alur film cerita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Itu saja.